TV, terkini dalam informasi. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Zeki Alatas, para sahabat JEK TV, saya akan kupas tuntas putusan dari Ferdy Sambo. Ya, breaking news dari CNN Indonesia. Ferdy Sambo divonis hukuman mati kasus pembunuhan Brigadir J. Wah, memang ini lagi yang ditunggu-tunggu ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana keadilan itu? Apakah benar-benar adil? Apakah tumpul ke bawah, tajam ke atas, atau tumpul ke atas, tajam ke bawah? Nah, sekarang ini sudah ada hasilnya. Bagaimana peradilan, bagaimana hakimnya, bagaimana jaksa penuntut umum, ya, dan terdakwa maupun korban. Baik, para sahabat JEK TV, saya akan jelaskan dan saya akan bacakan. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo divonis pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menilai Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan pidana mati, ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 bulan 2 2023. Selain itu, Sambo dinilai terbukti melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Sambo. Hal memberatkan Sambo diantaranya telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Selain itu, ia dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu tidak ada hal meringankan bagi Sambo. Sambo dinilai terbukti melanggar pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Sambo dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi memang artinya para sahabat JEK TV bisa kita lihat dan kita cermati perkembangan proses dari tahap penyidikan, ya, pemeriksaan, dan lain-lain sampai ke persidangan. Terus ada juga bukti-bukti, fakta dan lain sebagainya, ada saksi dan lain sebagainya. Artinya di sini apa yang memang telah diputuskan oleh majelis hakim, ya, yang mulia, berbeda dengan tuntutan dari jaksa, ya. Jadi artinya tuntutan jaksa itu belum tentu juga dikabulkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Bisa juga lebih tinggi atau lebih rendah. Baik, saya lanjutkan. Para sahabat JEK TV, adapun dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf turut terlibat. Putri Chandrawati adalah istri dari Sambo, sementara itu baik Bribka RR, Baradae maupun Brigadir J adalah ajudan Sambo kala menjabat Kadif Propam Polri.
Lalu Kuat Ma'ruf adalah sopir keluarga Sambo. Pembunuhan terhadap Yosua terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Richard Sambo disebut menembak Yosua. Ya lebih kurang tahun lalu lah, sekarang kan sudah tahun 2003. Para sahabat JXTV ya. Jadi memang proses di pengadilan itu cukup panjang ya, karena harus dibuktikan ya kepada JPU ini bahwa memang benar Ferdi Sambo ini telah terpenuhi unsurnya ya. Jadi digali oleh JPU, tetapi kan tuntutan JPU itu berbeda dengan putusan hakim. Baik, saya lanjutkan. Latar belakang pembunuhan diduga karena putri telah dilecehkan Yosua saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Yosua. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini, para sahabat JXTV, semua pada hari ini, ya hari Senin, konsentrasi seluruh warga DKI Jakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia pasti ya memonitoring masalah Ferdi Sambo. Putusannya berapa lama? Ternyata putusannya adalah hukuman mati. Artinya di sini walaupun ya hakim telah memutus hukuman mati, pasti masih ada ya upaya-upaya hukum lainnya, tetapi apakah itu digunakan oleh Pak Ferdi Sambo atau tidak, itu terpulang juga kepada lawyernya maupun Ferdi Sambonya ya. Tetapi namanya orang mencari keadilan, kalau memang ada upaya-upaya hukum yang ada ya pasti digunakan ya. Jadi artinya di sini para sahabat JXTV, apapun hasilnya hari ini ya, pada hari Senin tanggal 13 telah diputus bahwa Ferdi Sambo terbukti bersalah dan dihukum mati oleh majelis. Walaupun tadi satu pengadilan kita melihat memang ada yang pro dan kontra, tetapi itulah hasil putusannya. Artinya putusan hakim itu tidak dapat diganggu-gugat atau diintervensi. Tapi tinggal mengajukan apakah banding dan seterusnya. Ada upaya-upaya hukum yang lain. Seperti itu. Nah, jadi kita akan monitor lebih lanjut lagi ke depannya apakah nanti mengajukan upaya hukum yang lainnya atau diterima putusan tersebut. Berarti kalau diterima putusan tersebut berarti sudah ingkrah ya. Tidak ada upaya hukum lagi yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kasus Ferdi Sambo ini pelajaran untuk seluruh yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya orang Indonesia ya, yang bertugas sebagai aparat maupun sipil. Artinya janganlah ya kita pada waktu menjabat menjadi sewenang-wenang. Ya, tinggal tunjuk, tinggal perintah, tinggal marah, tinggal hajar, jangan seperti itu. Karena ini mungkin ya pelajaran yang kita dapat selama kita hidup. Mungkin ini Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan pelajaran ini semua. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini ya pasti suatu saat akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Jadi pada waktu saat kita menjabat menjadi aparat ya dari instansi manapun atau menjadi seorang pemimpin ya, dia seorang sipil atau pengusaha besar, setidak-tidaknya janganlah menyalahgunakan kewenangan. Karena apa? Apabila kita abuse of power, menyalahgunakan kewenangan, pasti suatu saat kita akan merasakan akibatnya. Baik, para sahabat JXTV, kita akan kembali lagi dalam waktu dekat dengan info terkini dan terupdate. Terima kasih. Salam JXTV.